Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatus Soleha, kelas B, jurusan Ilmu Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya mendapatkan tugas praktikum agrostologi tentang hijauan pakan dan leguminosa. Di sini saya mengambil hijauan pakan yaitu rumput gajah. Rumput gajah atau Penicetum purpureum adalah rumput berukuran besar dan mengandung nutrisi tinggi, biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, atau gajah. Ketahanan rumput gajah dari cuaca panas adalah kelebihan yang jarang didapat dari tanaman sejenisnya. Rumput gajah membutuhkan waktu 60 hari agar bisa dipanen dan dijadikan pakan ternak sapi. Waktu sekitar 2 bulan tersebut akan efektif jika rumput gajah cukup dalam udara dan nutrisi. Jika Anda memiliki lahan yang kurang produktif, rumput gajah bisa dijadikan lahan alternatif yang tidak produktif tersebut menjadi produktif. Rumput gajah membutuhkan sinar matahari penuh atau minimal 40%. Rumput ini dapat tumbuh di daerah dengan miskin nutrisi. Ada beberapa jenis rumput gajah, namun kita dapat melihat morfologi rumput gajah sebagai berikut. Rumput gajah tumbuh tegak lurus, tinggi, tanaman dapat mencapai 7 meter, berbatang tebal dan keras, daun panjang dan hiasan seperti es lilin. Kandungan gizi rumput gajah terdiri dari 19,9 bahan kering, 10,2% protein kasar, 1,6% lemak, 34,2% serat kasar, 11,7% abu. Kandungan ini akan sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia seperti sapi atau kerbau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan taksonomi rumput gajah. Kingdom Plantae atau tumbuhan, Subkingdom Trasebionta atau tumbuhan berpembuluh, super divisi Spermatophyta menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta tumbuhan berbunga, kelas Liliopsida berkeping 1, subkelas Comelindae, ordo Poales, famili Poacea atau rumput-rumputan, genus Penicetum, spesies Penicetum purpureum saum. Baiklah, di sini penjelasan lengkap morfologi tanaman rumput gajah yakni akar. Rumput gajah memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku-buku dari batang yang merayap di permukaan dan di dalam tanah. Akar yang merayap akan membentuk jalinan di permukaan tanah, dapat menutup tanah sehingga dapat menahan terjadinya erosi. Selanjutnya batang. Batang rumput gajah mirip dengan tanaman tebu, tumbuhnya tegak mencapai 2-5 meter. Batang bulat berkayu berdiameter lebih dari 3 cm, terdiri sampai 20 ruas atau buku. Batang rumput gajah terdapat perisai daun yang agak berbulu dan menutupi batang. Selanjutnya daun. Daun rumput gajah berdaun tipis, berbentuk pita memanjang dan berbulu. Panjang daun dapat mencapai 30-120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm dan memiliki tulang daun. Rumput gajah memiliki kandungan nutrien berupa bahan kering 20,29%, protein kasar 6,26%, lemak 2,06%, serat kasar 32,60% dan abu 9,12%. Rumput gajah memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan rumput lainnya, yaitu memiliki produktivitas yang tinggi, yakni mencapai 200-250 ton per hektar per tahun. Merupakan jenis rumput berumur panjang, tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi, dan dapat tumbuh dalam keadaan yang tidak terlalu dingin. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah diantaranya tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus, dan rumput gajah juga tidak menyukai tanah yang kurang baik. Jika
lahan 2,3 hektar menghasilkan produksi rumput gajah per tahun adalah 690 ton per hektar per tahun, dan tiap panen menghasilkan rumput 76,7 per ton per hektar per panen. Untuk per hari adalah 1890,41 kilo per hektar per hari. Jadi kapasitas tampung ternak yaitu 47,3 satuan ternak ekor ternak sapi. Selanjutnya yakni leguminosa. Di sini saya mengambil pohon turi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanaman turi. Turi atau nama latinnya Sesbania grandiflora merupakan tanaman jenis legum yang berasal dari daerah Asia tropik seperti Indonesia, India, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Tanaman ini dapat diberikan pada ternak sapi, kambing, atau domba. Turi tumbuh di dataran rendah dengan ketinggian hanya sampai 1000 mdpl dengan curah hujan 2000 sampai 4000 mm per tahun. Untuk tanaman ini juga mampu hidup di daerah dengan curah hujan yang rendah. Taksonomi tanaman turi. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaliaceae, genus Sesbania, spesies Sesbania grandiflora. Morfologi tanaman turi. Tinggi dapat mencapai 15 cm, diameter batang mencapai 30 cm, akar memiliki nodul, daun majemuk menyirip, bunga berbentuk seperti tandan muncul pada ketiak daun, mahkota bunga berbentuk semacam lonceng, bunga dapat berwarna putih ataupun merah. Selanjutnya yakni morfologi tanaman turi yakni akar. Akar tanaman bunga turi dapat bertumbuh dengan cara yang baik asalkan sistem perairan berjalan dengan baik dan lancar. Tanaman ini tidak dapat bertumbuh jika akar tanaman bunga turi tidak pernah mendapatkan sari-sari makanan dan juga mineral yang ada di dalam tanah. Akar tanaman bunga turi ini sangat unik dan menarik. Dalam hal ini, tanaman bunga turi memiliki akar yang berbintil-bintil. Tentu saja ini menjadi salah satu jenis tanaman yang unik untuk dilihat. Turi ini terdapat batang yang akan berbentuk kayu lunak. Sistem percabangan dari tanaman bunga turi ini memiliki ranting-ranting yang akan menggantung dan percabangannya akan keluar jika tanaman sudah mencapai ketinggian 5 meter. Tanaman bunga turi ini memiliki batang yang disertai dengan ukuran panjang yang bisa mencapai 5 hingga sampai 12 meter. Dan batang yang dimiliki oleh tanaman bunga turi ini biasanya akan berdiri dengan cara yang tegak dan kokoh. Apabila akar tanaman bunga turi ini memiliki proses pertumbuhan yang baik dan benar. Daun yang dimiliki oleh tanaman bunga turi ini bersifat menyebar. Tanaman bunga turi memiliki daun yang berpumpu dengan panjang sekitaran 1,5 hingga mencapai 1 cm. Inilah yang membuat daun tanaman bunga turi ini semakin menarik. Bukan hanya itu saja, pada tanaman bunga turi ini terdapat anak daun yang berbentuk jorong dan memanjang serta terlihat rata, bahkan menyerupi genap. Tangkai daun yang dimiliki oleh tanaman bunga turi ini termasuk pada tangkai daun yang pendek. Tangkai daun berasal dari tanaman bunga turi ini memiliki ukuran panjang yang bisa mencapai 20 hingga sampai dengan 30 cm dan di setiap tangkai akan terlihat 21 sampai 39 pasang anak daun. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara budidaya tanaman rumput gajah. 1. Pengolahan tanah. Sebelum menanam rumput gajah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengolah tanah yang mulai dengan membersihkan lahan dari pohon-pohon, semak, serta rumput belukar. Selanjutnya, lakukan pembajakan untuk membuat tanah menjadi gembur. Setelah itu, perlu dibuat guludan yang telah disesuaikan dengan jenis rumput gajah yang akan ditanam. Penanaman.
Waktu terbaik untuk melakukan penanaman rumput gajah adalah ketika menjelang musim penghujan atau di akhir musim kemarau. Penanaman bibit rumput gajah bisa dilakukan melalui biji ataupun dengan perbanyakan secara vegetatif. Cara yang umum diterapkan adalah dengan stik batang dan sobekan rumpun. Untuk menggunakan sobekan rumpun dapat diambil 3-4 akar rumpun yang ukurannya tidak terlalu kecil, kemudian bibit tanaman dengan jarak ideal 30 x 50 cm. Sementara jika menggunakan bibit dari batang, maka terlebih dahulu harus dipilih umur batang yang cukup tua, sekitaran 2 bulan dengan jumlah mata ruas 2-3 buah. Jarak tanam yang lebih disukai adalah 30 x 30 cm dengan posisi batang yang ditancap miring 30 derajat untuk meningkatkan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan berkara dapat dilakukan dengan penyulaman, penyiangan, dan merapikan rumpun yang tumbuh subur di luar jalur tanam. Pengairan dapat dilakukan sebelum pemupukan pada saat kondisi lahan terlalu kering. Proses pemupukan susulan yang pertama bisa dilaksanakan ketika tanaman rumput gajah telah berusia sekitar 2-3 minggu. Pupuk yang digunakan berupa urea dan KCl dengan dosis sesuai anjuran. Pemupukan berikutnya adalah pada saat tanaman berusia 2-3 minggu dihitung dari waktu pemanen. Selanjutnya, pemotongan. Pemotongan dilakukan pada saat tanaman telah berusia 60 hari. Pemotongan dapat dilakukan setiap 40 hari sekali pada musim penghujan dan 60 hari sekali pada musim kemarau. Pemotongan harus dilakukan dengan menyisakan 10 cm bagian bawah dari tanaman. Bila sisa tanaman bawah terlalu pendek, maka tanaman akan sulit berkembang. Akan tetapi, bila sisa bawah tanaman terlalu panjang, maka hanya mata tunas saja yang tumbuh dan jumlah anakan tidak akan berkembang. Pemanenan. Rumput gajah dapat dipanen pada umur 40 hari atau sebelum rumput hiasan. Biasanya, pada umur lebih dari 50 hari, rumput akan mulai berfungsi dan mengeras batangnya. Hal ini harus dihindari karena dapat menurunkan nilai gizi dari rumput yang akan dikonsumsi ternak. Kelebihan turi yaitu dapat tumbuh cepat dengan persebaran biji, toleran terhadap berbagai jenis tanah dan curah hujan, kualitas dan palatabilitas hijauan tinggi. Kekurangan tanaman ini yaitu tidak tahan suhu dingin, tidak cocok untuk dilakukan grazing untuk ternak, potensi diberikan pada ternak non-ruminansia rendah. Selanjutnya, budidaya pohon turi. Budidaya pohon turi dapat melalui stek batang ataupun penyebaran benih biji pada tanah yang sudah diolah. Biji turi akan muncul pada umur 9 bulan sesudah penanaman. Daun turi dapat dipanen pada ketinggian tanaman lebih dari 1 meter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun turi yang dipanen ketika tanaman masih di bawah atau sama dengan 1 meter akan menyebabkan kematian pada tanaman ini. Hasil hijauan yang diperoleh secara berat kering yaitu 20 ton per hektar per tahun. Pohon turi mampu hidup hingga 20 tahun. Selanjutnya, kandungan nutrisi turi. Daun turi mengandung nutrisi yang cukup baik yaitu protein kasar 31,29%, lemak kasar 7,57%, serat kasar 27,88%, abu 7,34%, serta bahan ekstrak tanpa nitrogen 28,02%. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.